Devosi penghiburan. Luka di lambung Kristus sumber air hidup, tetap terbuka dalam tubuh juru selamat yang telah bangkit. Luka mendalam yang disebabkan oleh tombak dan luka oleh mahkota duri yang biasanya muncul dalam gambar-gambar hati kudus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari devosi ini. Dengannya kita merenungkan kasih Kristus yang mempersembahkan dirinya dalam pengorbanan sampai akhir. Hati Tuhan yang telah bangkit memelihara tanda-tanda penyerahan diri total yang memerlukan penderitaan yang hebat demi kita. Maka wajarlah jika umat beriman ingin menanggapi, tidak hanya dengan curahan kasih yang luar biasa ini, tetapi juga dengan penderitaan yang Tuhan pilih untuk bertahan atau setia atas nama cinta kasih itu. Bersama Yesus di kayu salib. Sudah sepantasnya kita membahas kembali satu aspek khusus dari spiritualitas yang menyertai devosi kepada hati Kristus, yaitu keinginan batin untuk memberikan penghiburan kepada hati itu. Di sini saya tidak akan membahas praktek pemulihan, yang saya anggap lebih sesuai dengan dimensi sosial devosi ini yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Sebaliknya, saya ingin berkonsentrasi pada keinginan yang sering dirasakan dalam hati umat beriman yang dengan penuh kasih merenungkan misteri sengsara Kristus dan mengalaminya sebagai misteri yang tidak hanya diingat kembali, tetapi menjadi hadir bagi kita melalui rahmat, atau lebih baik lagi, memungkinkan kita untuk hadir secara mistik atau batiniah pada saat penebusan kita. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak ingin menghiburnya? Paus Pius ke-11 ingin mendasarkan devosi khusus ini pada kesadaran bahwa misteri penebusan kita melalui sengsara Kristus, melalui rahmat Allah, melampaui semua batasan ruang dan waktu. Di kayu salib, Yesus mengorbankan dirinya untuk semua dosa, termasuk dosa-dosa yang belum dilakukan, juga termasuk dosa-dosa kita sendiri. Dengan cara yang sama, tindakan-tindakan yang kita persembahkan sekarang untuk penghiburannya, yang juga melampaui waktu, menyentuh hatinya yang terluka. Jika karena dosa-dosa kita juga, seperti yang masih terjadi di masa depan, tetapi sudah terlihat sebelumnya, jiwa Yesus menjadi sedih seperti mau mati, maka tidak dapat diragukan bahwa pada saat yang sama, Dia memperoleh penghiburan dari pemulihan kita, yang juga terlihat sebelumnya. Pada saat seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya, agar hatinya yang tertekan oleh kesedihan dan kegelisahan dapat menemukan penghiburan. Dan demikian juga sekarang, dengan cara yang menakjubkan tetapi benar, kita dapat dan harus menghibur hati yang maha kudus itu, yang terus-menerus terluka oleh dosa-dosa manusia yang tidak tahu berterima kasih. Logika hati. Bagi sebagian orang, aspek devosi kepada hati kudus ini mungkin tampak tidak memiliki dasar teologis yang kuat. Namun, hati memiliki logikanya sendiri. Di sini, sensus fidelium melihat sesuatu yang misterius, di luar logika manusiawi kita, dan menyadari bahwa sengsara Kristus bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi peristiwa yang dapat kita bagikan melalui iman. Bagi kesalehan Kristen, merenungkan pengorbanan diri Kristus di kayu salib melibatkan sesuatu yang jauh lebih dari sekedar kenangan. Keyakinan ini memiliki dasar teologis yang kuat. Kita juga dapat menambahkan pengakuan atas dosa-dosa kita sendiri yang dipikul Yesus di pundaknya, yang terluka, dan ketidakmampuan kita dalam menghadapi kasih yang abadi itu, yang selalu jauh lebih besar. Kita juga dapat mempertanyakan bagaimana mungkin kita dapat berelasi dengan Kristus yang hidup, yang bangkit,
dan yang memiliki kepenuhan sukacita, sementara pada saat yang sama menghiburnya dalam penderitaan. Di sini kita perlu menyadari bahwa hatinya yang bangkit memelihara luka-luka sebagai ingatan abadi, dan bahwa karya rahmat memungkinkan suatu pengalaman yang tidak terbatas hanya pada suatu momen di masa lalu. Kedua keyakinan ini memungkinkan kita untuk mengakui bahwa kita dihadapkan pada jalan mistik yang melampaui kerja akal dan mengungkapkan apa yang ditawarkan oleh sabda Tuhan kepada kita. Paus Pius ke-11 menjelaskan hal ini. Bagaimana tindakan pemulihan dapat memberikan penghiburan ketika Kristus sudah memerintah atau meraja dalam kebahagiaan surgawi. Untuk pertanyaan ini, kita dapat menjawab dengan kata-kata Santo Agustinus. Berikan jiwa yang mencintai, dan dia akan mengerti apa yang aku katakan. Siapapun yang memiliki cinta yang besar kepada Tuhan, dan yang melihat kembali ke masa lalu, dapat berdiam dalam meditasi tentang Kristus dan melihat Dia bekerja keras bagi manusia, berduka, menderita kesulitan terbesar, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, untuk kesedihan, kegelisahan, dan kemalangan, bahkan diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan menyembuhkan kita melalui bilur-bilur itu sendiri. Semakin umat beriman merenungkan semua hal ini, semakin jelas mereka melihat bahwa dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan umat manusia yang selalu dilakukan adalah alasan mengapa anak Allah diserahkan kepada kematian. Ajaran Pius ke-11 tersebut pantas dipertimbangkan secara serius. Ketika kitab suci menyatakan bahwa umat beriman yang gagal untuk hidup sesuai dengan iman mereka, menyalibkan kembali anak Allah. Atau ketika Paulus yang mempersembahkan penderitaannya demi orang lain, mengatakan bahwa dalam dagingku, aku melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Atau bahwa Kristus dalam sengsaranya berdoa tidak hanya bagi para pengikutnya pada saat itu, tetapi juga bagi orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Semua pernyataan ini mematahkan cara berpikir kita yang terbatas. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin untuk memisahkan masa lalu dengan hari ini, betapapun sulitnya pikiran kita untuk memahaminya. Injil dalam segala kekayaannya ditulis bukan hanya untuk keperluan meditasi doa kita, tetapi juga untuk dihidupi, baik dalam karya-karya kasih kita maupun dalam kehidupan batin kita. Hal ini tentu saja berlaku dalam kaitannya dengan misteri kematian dan kebangkitan Kristus. Ukuran-ukuran duniawi yang digunakan oleh pikiran kita tampaknya tidak mampu mencakup kebenaran dari pengalaman iman ini yang di dalamnya terbangun dasar bagi persatuan kita dengan Kristus dalam penderitaannya, dan pada saat yang sama, kekuatan, penghiburan, dan persahabatan yang kita nikmati bersama Kristus yang bangkit. Kita melihat kesatuan misteri Paskah dalam dua aspek yang tak terpisahkan dan saling memperkaya. Misteri yang satu, yang hadir melalui kasih karunia dalam kedua dimensi ini, memastikan bahwa setiap kali kita mempersembahkan sebagian penderitaan kita sendiri kepada Kristus untuk penghiburannya, maka penderitaan itu diterangi dan diubah rupa dalam terang Paskah kasih-Nya. Kita ambil bagian dalam misteri ini dalam kehidupan kita sendiri, karena Kristus sendiri pertama-tama memilih untuk ambil bagian dalam kehidupan itu. Dia ingin terlebih dahulu mengalami sebagai kepala apa yang kemudian akan dia alami dalam tubuh mistiknya, baik penderitaan-penderitaan kita maupun penghiburan-penghiburan kita. Ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, saling berbagi,
Ini menjadi pengalaman rohani bagi kita. Singkatnya, Tuhan yang bangkit melalui karya kasih karunia-Nya secara misterius mempersatukan kita dengan sengsaranya. Hati umat beriman yang mengalami sukacita kebangkitan memahami hal ini, namun pada saat yang sama ingin berbagi dalam sengsara Tuhan. Mereka berpartisipasi dalam penderitaannya dengan mempersembahkan kepadanya penderitaan, pergumulan, kekecewaan, dan ketakutan yang merupakan bagian dari kehidupan mereka sendiri. Mereka juga tidak menghidupi misteri ini dalam kesendirian, karena penderitaan mereka juga merupakan partisipasi dalam penderitaan tubuh mistik Kristus yang berjalan bersama umat Allah dan mengambil bagian dalam sengsara Kristus di setiap waktu dan tempat. Karena itu, devosi penghiburan ini sama sekali tidak memberi jalan untuk devosi yang abstrak atau yang tidak historis. Devosi ini menjadi darah dan daging dalam perjalanan gereja. Penyesalan, keinginan alamiah untuk menghibur Kristus yang dimulai dengan kesedihan kita saat merenungkan apa yang telah Dia derita bagi kita, tumbuh bersama dengan pengakuan kita yang jujur atas perbudakan-perbudakan, keterikatan-keterikatan, kurangnya sukacita iman, pencarian yang sia-sia dan bersama dengan dosa-dosa yang nyata, dan ketidakpedulian hati kita pada kasih dan rencananya. Pengalaman ini terbukti memurnikan, karena kasih membutuhkan pemurnian dengan air mata yang pada akhirnya membuat kita lebih merindukan Tuhan dan mengurangi obsesi terhadap diri kita sendiri. Dengan cara ini, kita melihat bahwa semakin dalam keinginan kita untuk menghibur Tuhan, semakin dalam pula rasa penyesalan kita yang tulus. Penyesalan bukanlah perasaan bersalah yang membuat kita putus asa atau terobsesi dengan ketidakpantasan kita, tetapi sengatan yang bermanfaat untuk memurnikan dan menyembuhkan hati. Setelah kita mengakui dosa kita, hati kita dapat terbuka terhadap karya Roh Kudus, air hidup yang menyentuh dan membuat wajah kita dibasahi air mata. Ini tidak berarti menangis dalam mengasihani diri sendiri, seperti yang sering kita lakukan. Meneteskan air mata penyesalan berarti sungguh-sungguh bertobat karena telah melukai hati Tuhan dengan dosa-dosa kita, menyadari bahwa kita selalu berutang kepada Tuhan. Sama seperti tetesan air dapat menghancurkan batu, demikian pula air mata dapat perlahan-lahan melembutkan hati yang keras. Di sini kita melihat mukjizat kesedihan, kesedihan yang bermanfaat, yang membawa kedamaian yang dalam. Maka penyesalan bukanlah hasil dari pekerjaan kita, melainkan anugerah, dan karena itu penyesalan harus dimohon dalam doa. Artinya, memohon kesedihan bersama Kristus yang berduka, penderitaan bersama Kristus yang menderita, air mata dan rasa sakit yang mendalam atas penderitaan besar yang Kristus tanggung demi saya. Oleh karena itu, saya meminta agar tidak seorang pun meremehkan devosi yang sungguh-sungguh dari umat Allah yang kudus dan setia, yang dalam kesalehan populer berusaha menghibur Kristus. Saya juga mengajak setiap orang untuk merenungkan, apakah tindakan kasih yang diinginkan berjarak, penuh perhitungan, dan perbuatan minimalis yang dipraktekkan oleh mereka yang mengaku memiliki iman yang lebih reflektif, intelektual, dan dewasa adalah tindakan yang lebih masuk akal, benar, dan bijaksana daripada ungkapan kasih tertentu yang berusaha menghibur Tuhan. Dihibur untuk menghibur. Dalam merenungkan hati Kristus yang menyerahkan dirinya sampai mati, kita sendiri menemukan penghiburan yang besar.
Kesedihan yang kita rasakan dalam hati kita memberi jalan kepada kepercayaan penuh, dan pada akhirnya yang bertahan adalah rasa syukur, kelembutan, kedamaian. Yang bertahan adalah kasih Kristus yang berkuasa dalam hidup kita. Maka penyesalan tidaklah menyebabkan kecemasan, tetapi penghiburan bagi jiwa. Karena penyesalan bertindak sebagai obat pada luka-luka dosa, mempersiapkan kita untuk menerima dekapan kasih Tuhan. Penderitaan kita dipersatukan dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Jika kita percaya bahwa kasih karunia dapat menjembatani setiap jarak, ini berarti bahwa Kristus melalui penderitaannya mempersatukan dirinya dengan penderitaan para muridnya di setiap waktu dan tempat. Dengan cara ini, setiap kali kita menanggung penderitaan, kita juga dapat mengalami penghiburan batin karena mengetahui bahwa Kristus menderita bersama kita. Dalam usaha keinginan untuk menghiburnya, kita pun akan mengalami penghiburan. Akan tetapi, pada suatu saat dalam kontemplasi kita juga harus mendengarkan permohonan yang mendesak dari Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Seperti yang dikatakan Santo Paulus kepada kita, Allah menawarkan penghiburan kepada kita agar kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Hal ini kemudian mengundang kita untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi komuniter, sosial, dan misioner dari semua devosi sejati kepada hati Kristus. Karena sebagaimana hati Kristus menuntun kita kepada Bapa, hatinya juga mengutus kita kepada saudara-saudari kita. Dalam buah-buah pelayanan, persaudaraan, dan misi yang diilhami oleh hati Kristus dalam hidup kita, kehendak Bapa terpenuhi. Dengan cara ini, kita mencapai titik yang utuh. Bapakku dipermuliakan oleh karena kamu berbuah banyak.